Hari ini kita akan belajar termokimia. Apa saja yang berkaitan dengan termokimia? Di fisika itu ada termodinamika ya. Kalau di kimia ini adanya termokimia yang berkaitan yaitu entalpi. Simbolnya adalah H. Perubahan entalpi delta H. Entalpi adalah jumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Entalpi tidak dapat diukur, tapi hanya dapat dilihat, maksudnya diukur perubahannya. Jadi masing-masing nggak bisa dihitung, tapi perubahannya bisa, yaitu dari H produk kurangi H reaktan. Jadi delta H itu kanan kurangi kiri ya. Kalau yang misalnya A jadi B gitu ya. Atau ini namanya reaktan, jadinya produk. Produk itu yang kanan. Delta H produk kurangi delta H reaktan. Ini ketemu delta H reaksi. Bila delta H produknya lebih besar, berarti kan kalau produknya lebih besar hasilnya delta H-nya positif. Itu disebut reaksi endotem. Terjadi penyerapan kalor. Biasanya kan percobaan di tabung reaksi gitu ya. Kalau tabung reaksi ini kalian pegang, ternyata suhunya lebih dingin daripada awalnya. Nah, itu berarti terjadi reaksi endotem. Ya, jadi sebenarnya penyerapan kalor, tapi kan gini nanti istilahnya. Ini tabung reaksi. Ini ada yang bereaksi. Nah, yang bereaksi ini disebut sistem. Sedangkan sekitarnya termasuk tabung ini disebut lingkungan. Nah, karena sistem ini lebih dingin, misalnya ini lebih dingin daripada lingkungannya, sehingga sistem ini menyerap kalor. Kalor masuk nih. Nah, kalor masuk ini peristiwanya disebut peristiwa endotem. Nah, kalau lingkungannya kalornya diserap, otomatis lingkungan ini kan suhunya turun. Nah, jadi kalau ada penurunan suhu pada tabung itu disebut reaksi endotem. Dan kebalikannya ya, kalau dalam lebih panas, otomatis kan mengeluarkan panas, melepas kalor, disebut reaksi eksotem. Malah tabung reaksinya jadi lebih panas. Nah, itu. Kemudian ada diagram entalpi. Di sini digambarkan sumbu Y-nya itu sebagai delta H. Nah, ini kalau reaktannya delta H-nya lebih tinggi daripada produk, berarti tadi adalah negatif ya, karena produk kurangi reaktan. Dan ini kebalikannya, kalau produknya lebih tinggi, berarti reaksinya endotem. Nah, yang harus kalian ketahui awal itu adalah persamaan termokimia. Persamaan termokimia bedanya sama kimia biasa apa? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang menyertakan perubahan entalpinya. Jadi kan kalau sampai sini aja, kalau ini nggak ditulis ya, kalau sampai sini aja ini disebut persamaan kimia. Tapi kalau termokimia kalian harus nulis delta H-nya. Nah, ada beberapa macam perubahan entalpi standar ya. Delta H-nya ini ada berapa macam? Ada satu entalpi pembentukan standar, delta HF, form ya, pembentukan ya. Pembentukan air. Air itu apa? Air itu H2O. H2O itu kalau dipecah ada unsur H dan unsur O. Tapi H itu nggak bisa berdiri sendiri ya. Ingat gas-gas itu harus diatomik. Jadi H itu jadi H2 dan O itu O2. Nah, kita pertahankan H2O ini nilai koefisiennya 1. Sehingga yang kita ubah-ubah adalah unsur pembentuknya. Jadi H2 itu H2 ya. Oke, ini hanya 2, ini kanan juga 2. O2, padahal di kanan kan harusnya 1. Jadi ini kita setarakan, kita kalikan setengah. Jadi delta H pembentukan, entalpi pembentukan dari air adalah seperti ini. Nah, ini kalau dibaca, apakah arti dari persamaan termokimia ini? Pada pembentukan 1 mol H2O akan dibebaskan karena negatif energi sebesar 285,85 kJ. Di sini ada contoh soal, tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi pembentukan CaCO3 yang membebaskan 224 kJ kalor. CaCO3 kita pecah jadi CaC dan O2. Ingat ini gas harus diatomik ya. CO3 ini 1, koefisiennya harus 1. Ca sesuai ya 1, setara. C 1 setara.
Di sini O-nya 3, berarti yang kiri harus kita setarakan. Kita buat koefisien 3/2. Nomor 2, pada pembentukan 22 gram C3H8 dibebaskan kalor sebanyak 75 kJ. Tulislah persamaan termokimia pembentukan C3H8. C3H8 kita tulis dulu. C3H8 berarti ada C sebanyak 3 dan hanya 8 ya, berarti 4H2. Nah, sedangkan delta H di sini kan enggak tahu langsung, enggak seperti nomor 1. Delta H kita tulis ya. Jangan lupa nih persamaan termokimia, cari delta H. Nah, delta H sendiri sebenarnya rumusnya nanti ya ada di sini. Delta H itu min Q per N, di mana Q itu kalor. Kalau kalian pernah dapat rumus MC delta T itu ya, massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Nah, di sini kita cari Q per N. Di mana Q-nya ini dibebaskan kalor ya. Ini udah ada Q kalornya 75 kJ. Terus molnya, mol itu massa per mR ya. Ingat, mol itu massa per mR. Kemudian kita cari, ketemu delta H-nya 150. Karena tadi pembebasan energi ya, membebaskan kalor ya. Sehingga ini harusnya kita tulis minus 150 kJ per mol. Kalau pembentukan standar itu biasanya delta H-nya minus ya. Kemudian penguraian standar, delta HD, standard enthalpy of dissociation. Kebalikan dari pembentukan, maksudnya kebalikannya apa? Kalau tadi kan mau membentuk zat ya, jadi yang dibentuk itu di belakang. Kalau ini menguraikan H2O, berarti H2O-nya di depan diuraikan jadi masing-masing unsurnya, yaitu H dan O. H itu kita buat H2, O-nya O2, kemudian kita setarakan. Jangan lupa delta HD-nya kita tuliskan. Nah, kalau kebalikannya, kalau delta HF-nya negatif, berarti delta HD kan kebalikannya. Nanti delta HD-nya positif. Lanjut dengan entalpi pembakaran standar. Combustion, standard enthalpy of combustion. Pembakaran dikatakan sempurna jika apa? Kalau karbon terbakar sempurna itu jadi CO2, hidrogen terbakar sempurna jadi H2O, belerang terbakar sempurna jadi SO2. Nah, kalau seperti ini, tulis persamaan termokimia pembakaran C3H8 bila dibebaskan kalor 27.500 kJ tiap mol. Jadi pembakaran itu suatu senyawa tambahkan dengan O2, hasilnya CO2 plus H2O. C3H8 kita tambah O2 dulu, hasilnya CO2 tambah H2O, kemudian baru kita setarakan. C-nya 3, kita setarakan dari yang unsur C3 dulu ya, C-nya 3. Oke, C-nya 3, otomatis mengubah O-nya di sini jadi 6. Kemudian H di sini 8, jadi ini supaya jadi 8, kita kalikan 4. Nah, tadi O-nya udah dapat 6, sama 4 berarti kan total O-nya 10, baru kita setarakan sebelah kiri. Jadi 5O2. Nah, jangan lupa kalian tuliskan delta H, karena dibebaskan kalor 27,5 kJ per mol, kita tuliskan delta H-nya adalah negatif 27.500 kJ per mol. Untuk percobaan perubahan entalpi itu ada 3 ya. Bisa dengan kalorimetri, hukum Hess, dan energi ikatan. Dengan kalorimetri, itu di lab ya, jika eksoterm itu nanti kalor diserap sepenuhnya oleh gelas, sehingga mengalami kenaikan suhu. Siapa yang mengalami kenaikan suhu? Gelasnya. Endoterm sebaliknya. Nah, nanti kan ada Ki reaksi sama Ki larutan. Ki reaksi ditambah Ki larutan itu sama dengan 0. Maka besarnya Ki reaksi itu sama dengan min Ki larutan. Padahal yang bisa kita hitung itu adalah Ki larutan. Kalian pernah belajar kalor MC delta T. Nah, Ki larutan tuh kita hitung seperti ini. Jadi nanti kalau sudah keluar hasilnya Ki larutan misal positif gitu ya, berarti nanti kalau masuk di perhitungan, nanti hasil akhirnya adalah negatif.